Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di agenda tahunan channel ini, yaitu Rapor Isekai 2020, atau sekarang gue sebut sebagai Isekai of the Year 2020. Di video sebelumnya, kalian sudah melihat anime isekai apa yang menjadi favorit subscriber Megane Sensei di tahun ini. Nah, sekarang gue bakal buat penilaian pribadi yang murni berdasarkan pengalaman gue ketika menonton semua anime tadi. Mulai dari pemilihan musik, penggambaran anime, cerita yang menarik, ekspektasi sebagai pembaca novel atau manga, dan juga perasaan yang tersampaikan ketika gue menontonnya. Santai aja, gue menilai anime bukan dari patokan seru atau tidak seru, karena gue tahu mayoritas orang beranggapan kalau anime seru adalah anime yang isinya beku hantam atau penuh plot gila. Karena tentu akan sangat tidak fair kalau kita membandingkan Kamitachi ni dengan Re:Zero kalau berdasarkan actionnya. Jadi santai aja. Semua anime isekai yang rilis di tahun 2020 ini, kecuali Isekai Quartet, ceritanya sudah gue ikutin sejak awal entah dari novel ataupun manga. Jadi setidaknya, gue sudah punya gambaran atau ekspektasi sebelum menonton animenya. Berbeda dengan 2019 kemarin, yang ada anime isekai ampas dan bagus. Tahun ini, menurut gue, semua anime isekainya bisa dibilang bagus. Kalau kalian ngikutin gua dari tahun lalu, atau setidaknya sudah nonton rapor isekai tahun lalu, pasti tahu seberapa ngawur adaptasi Isekai Cheat Magician, Arifureta, dan yang sangat disayangkan Mao sama Retry. Tapi di tahun ini, semua anime isekai benar-benar digarap dengan sangat baik dan tidak ada satupun yang mencapai titik serendah tahun lalu. Bahkan anime isekai terjelek tahun ini pun kalau menurut gua masih berada di atas peringkat 5 tahun lalu, yaitu di atas anime isekai 7 orang. Karena semua list animenya sudah kalian lihat di video sebelumnya yang dibawakan oleh host Philip dan Ngehek 1, jadi gue bakal langsung aja sebutin peringkat animenya. So, mari kita mulai dari peringkat paling rendah dulu. Untuk peringkat terendah di tahun ini, gue bakal ngasih ke Isekai Quartet Season 2. Tenang, jangan ngegas. Bukan karena anime ini jelek, tapi karena gue nggak bisa ngasih ranking untuk anime ini. Sama dengan tahun lalu, anime ini nggak bakal gue masukin ke hitungan karena ini adalah cerita crossover. Sehingga sangat mudah bagi anime ini untuk mendapatkan pujian karena mengambil pasar dari banyak judul isekai besar yang lain. So, mari kita skip aja dan mulai dari peringkat yang sebenarnya, yaitu peringkat ke-7. Di peringkat ke-7, anime isekai yang menurut gua paling meh di tahun ini adalah Hachinante Sore wa Inai Desho. Gua pertama kali tahu judul ini dari manga, dan kesan yang gua dapatkan selama menonton animenya adalah pacing ceritanya sangat berantakan. Kadang ada episode yang terkesan dipanjang-panjangkan, tapi ada juga episode yang semuanya terkesan terlalu cepat terjadi. Lu bayangkan di versi manga, Hachinante sudah mencapai 50 chapter lebih, dan itu semua diadaptasi jadi 12 episode. Malahan versi animenya sudah ngelewatin versi manganya. Dan asal kalian tahu, sekitar 2 episode pertama Hachinante, kalau di versi manga hanya dipersingkat jadi sekitar 1 atau 2 chapter pendek, yaitu cerita tentang masa lalu MC dan pertemuannya dengan sang guru. Menurut gua ya, versi anime sengaja memperpanjang bagian ini untuk menegaskan judul animenya yang berarti anak ke-8. Jadi cerita tentang keluarga MC benar-benar dimunculkan agar kita paham kalau dia adalah anak ke-8. Padahal versi manga mengambil langkah yang jauh lebih bagus dengan menyingkat bagian ini karena memang cerita masa lalu si MC sama sekali tidak terlalu penting untuk digali terlalu jauh, kecuali pertemuan dia dengan si gurunya. Satu contoh lagi, ketika masalah party, kalau di manga, dari awal mereka langsung jadi party. Tapi kalau di anime, hal ini malah dibuat sebagai proses yang terlalu ribet. Mereka harus salah paham dulu lah, harus diselamatin dulu lah, dan segala macamnya. Jadi ceritanya kerasa banget sengaja dipanjang-panjangkan sehingga gampang untuk ngebuat orang bosan. Dampaknya, karena pertemuan mereka terlalu dibuat panjang, akhirnya proses untuk ngebuat mereka jadi lebih dekat malah kepotong, dan gue merasa aneh karena hubungan mereka terkesan terlalu cepat akrab. Andaikan proses pertemuan party dan masa lalu CMC dipersingkat seperti versi manga, lalu setelah itu ceritanya fokus untuk ngebangun hubungan antar anggota party, gue yakin ceritanya akan jauh lebih menarik daripada yang sekarang. Sehingga gue rasa dari semua isekai tahun ini, Hachinante adalah yang paling rendah. Kita lanjut ke peringkat 6 di tahun ini, jatuh kepada Kuma Beer. Udah cukup lama semenjak terakhir kali gue baca manga Kuma Beer, jadi gue udah rada lupa apakah ini anime isekai atau game. Nah, kemarin, ketika gue maraton di Muse Indonesia, gue sempat ragu dan merasa kalau ini kayaknya anime game. Tapi setelah nonton episode 2, gue merasa kena troll dan akhirnya yakin kalau anime ini 100% isekai. Sebelum gue lanjut ya, gue mau minta maaf dulu buat fans Kuma Beer. Tapi harus gue akui, kalau adaptasi animenya nggak sebagus judul isekai lain di tahun ini. Makanya gue masukin ke peringkat 6. Tipe cerita seperti ini tuh gue sebut sebagai cerita vanilla, karena ini adalah tipe cerita yang menggunakan rasa manis, kawaii, karakter yang cute, dan cerita yang santai sebagai nilai jualnya.
Gue sama sekali nggak ada keluhan apa-apa dengan action atau pertarungannya, karena memang bukan itu nilai jual dari anime ini. Kalau dari segi cerita, gue bisa bilang oke lah sebagai isekai vanilla. Tapi yang sangat disayangkan, versi animenya masih banyak scene yang gambarnya terasa kaku dan agak... gimana ya bahasanya? Agak kurang lah. Malahan kalau gue bandingkan, masih lebih bagus gambarnya I Standing on 1 Million Life dibandingkan Kuma 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 Beer. Itu menurut gue ya, menurut gue. Dramanya pun kerasa kurang sih bagi gue. Konfliknya nggak bisa dibandingi dengan musik atau gambar yang bagus. Jadi gue nggak bisa mendapatkan feel yang tepat ketika dramanya terjadi. Contohnya di episode 5, ketika Yuna didatangi Mayor yang ingin bertanya tentang perkara telur. Walaupun sebenarnya ini adalah scene yang rada berat, tapi karena gambarnya rada kurang, gue malah ke distract dengan gambarnya dibandingkan dengan ceritanya. Ya, kalau menurut gua, yang kurang dari Kuma 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 Beer hanya gambarnya saja. Selebihnya kalau urusan cerita, gua nggak ada masalah sama sekali karena ini emang isekai vanilla yang fokus ke cerita yang santai dan karakter yang manis. Sekali lagi, sorry fans Kuma 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 Beer. Lanjut ke episode 5, gua jatuhkan pilihan ke I Standing on 1 Million Life. Banyak yang bilang ceritanya ngebosenin, MC-nya so edgy, gambarnya jelek dan sebagainya. Tapi menurut gua pribadi nih, secara anime, I Standing on 1 Million Life masih lebih bagus gambarnya dibandingkan Kuma 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 Beer. Karena gua nggak ada keluhan dari gambarnya, nggak ada keluhan untuk musiknya dan ceritanya juga bagus menurut gua, makanya gua memilih meletakkan anime ini di atas Kuma 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 Beer. Gimana bilangnya ya, tipe gambar kayak gini tuh udah bagus loh sebenarnya. Argumen gue samalah dengan gambarnya Overlord. Walau terasa kaku, tapi sebagai anime, gambarnya udah bagus untuk dilihat dan dinikmati. Untuk MC Soeji, gue sama sekali gak keberatan karena anime ini memang fokus ke pencarian jati diri setiap karakternya, atau bisa kita bilang dilema setiap karakter. Hingga akhirnya, kita bakal ngelihat bagaimana mereka berkembang secara perlahan. Makanya terkadang, kita bisa melihat si MC terkadang jahat dan terkadang dia juga baik. Nah, untuk masalah ngebosenin, alasan terbesar kenapa anime ini bisa ngebuat bosan karena pacing ceritanya memang lambat. Kalau pacing Hachi nanti berantakan karena dari 50 chapter jadi 12 episode, I Standing on 1 Million Life malah ngambil 12 chapter pertama dan dijadikan 12 episode pertama. Gue setelah nonton 6 episode akhirnya sadar kalau pacing ceritanya sengaja dibuat lambat karena sepertinya anime ini bakal punya season 2. Dan ternyata benar, di akhir episode 12 ada pengumuman season 2-nya. Gue sih sangat menyarankan untuk nonton season 2-nya nanti, karena ceritanya bakal makin deep dan bakal lebih nyesek daripada season 1. Malah kemungkinan, di episode 1 season 2 nanti, anime ini akan dibuka dengan ending episode yang bikin nyesek. Untuk hal yang bagus dari anime ini adalah konsep cerita. Kita dibuat berpikir kalau semua yang dilalui hanya sekedar ilusi, padahal itu adalah realita yang benar-benar ada. Ini adalah anime yang cocok buat kalian yang masih bingung bedanya isekai dengan game. Menurut gua, ini adalah anime isekai dengan bumbu death game. Karena si MC terkirim ke dunia lain atas campur tangan dewa dari masa depan, tapi mereka dibuat salah paham dengan merasa kalau yang mereka lalui hanya sekedar permainan dikarenakan adanya unsur quest, job class, dan segala macamnya. Kalau biasanya kita ngikutin anime game di mana dunianya virtual sedangkan MC kita adalah makhluk hidup yang nyata, di anime ini kebalikannya. Dunia dan semua penghuninya adalah makhluk hidup yang benar-benar nyata, sedangkan MC kita lah yang virtual. Itu aja sih, ceritanya adalah alasan yang ngebuat gua menjadikan anime ini di peringkat 5. Berikutnya, untuk peringkat 4, gua berikan kepada Kamitachi ni Hirowareta Otoko. Dari semua isekai yang rilis tahun ini, Kamitachi ni dan Kuma Kuma Beer adalah dua judul yang paling apple to apple kalau kita bandingkan, karena nilai jualnya sama, yaitu cerita yang santai, minim konflik, dan benar-benar ringan. Kalau Kuma Kuma Beer lebih fokus ke karakter yang kawaii dengan sedikit bumbu drama, Kamitachi ni lebih fokus ke cerita yang sangat bahagia. Andaikan Kuma Kuma Beer di treatment sama seperti Kamitachi ni dari segi gambar dan musik, gua rasa ratingnya bakal jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Untuk tipe anime seperti ini, jangan berharap lu bisa lihat adegan pertarungan yang keren atau semacamnya. Malahan jangan heran kalau scene actionnya bakal kena skip dan lebih fokus ke kejadian setelah pertarungan itu selesai. Karena yang seperti gua bilang tadi, nilai jual anime ini adalah konflik yang minim dan cerita yang ringan. Meskipun gua udah baca novel nih, tapi gua sama sekali tidak menyangka kalau bakal nemu episode yang ngebuat air mata ini menetes, yaitu ketika si MC mengingat ibunya yang sudah meninggal. Gue sih suka banget tipe cerita seperti ini. Si MC-nya santai, hidupnya bebas nggak diatur orang lain, kekuatannya OP tapi digunakan untuk nyari duit dan ngebuat sesuatu yang kreatif, sehingga gue terus-menerus bertanya akan seperti apa ceritanya berkembang dengan tipe MC yang seperti ini. Ya kalau mau to the point, kalau lu suka isekai smartphone, lu bakal suka anime ini tapi tanpa adanya bumbu harem. Gue waktu ngecek rating anime ini di MyAnimeList, gue heran kenapa anime dengan eksekusi sebagus ini malah dapat rating 6. Setidaknya minimal rating 7 lah.
Gue pun merasa kalau yang ngasih rating anime ini bukan melihat dari sisi nilai jualnya, tapi menggunakan isekai action sebagai patokan penilaian. Kalau lu berharap cerita seru, adegan action baku hantam super keren, drama yang ngebuat lu mind blowing, jangan berharap nemu di tipe cerita seperti ini. Karena ini adalah tipe isekai santai yang emang gak fokus ke sana. Yang dijual dari anime ini adalah kebahagiaan. Kalau lu pengen nonton anime yang bikin senyum, bikin tenang dan santai, ya nonton ini. Secara overall, gak ada kekurangan yang berarti dari anime ini. Hanya saja, karena peringkat ketiga besar kita hitungannya terlalu bagus, jadi gua hanya bisa taruh Kamitachi ini di peringkat 4. Sekarang kita masuk ke peringkat 3. Pilihan gue jatuh kepada Honzuki Gekukujo Part 2. Dari segi gambar tidak ada peningkatan ataupun penurunan dari part satunya. Gue pun tidak bisa mengeluhkan tentang ceritanya karena Honzuki punya daya tarik tersendiri. Sama sekali tidak ada kekurangan berarti dari segi cerita, dan Honzuki Gekukujo tetap jadi salah satu isekai slice of life yang bagus. Malahan jadi yang terbagus untuk saat ini. Momen menyentuh kepada keluarganya pun tetap ada, dan di sini main jauh lebih aktif karena problem penyakitnya sudah terselesaikan. Tapi melihat adanya anime seperti Re:Zero dan Otome Game, Honzuki benar-benar berada di posisi yang jauh dari segi experience penonton dan treatment animenya. Ya intinya, Honzuki tetaplah isekai yang bagus, namun tidak bisa jadi anime isekai terbaik di tahun ini, setidaknya untuk gua. Gak banyak lah yang bisa gua jelaskan, karena poinnya masih sama seperti tahun lalu kok. Dan sekarang, kita masuk ke peringkat 2 dan 1 untuk list Isekai of the Year versi gua. Dari semua anime isekai tahun ini, hanya tersisa Re:Zero Season 2 dan Otome Game no Hametsu Flag. Sumpah, gua bingung harus milih mana. Kedua anime ini benar-benar top tier secara gambar, musik, dan cerita. Musik dan suara di Re:Zero benar-benar ngebuat film menonton animenya jadi jauh lebih ngeri. Apalagi ketika Satella muncul di desa, gua yang pakai headset benar-benar merinding ketika dengar suara bisikan Satella yang selalu pindah-pindah posisi. Sedangkan untuk musik Otome Game, sumpah pak, gue ngerasa musik di anime ini 11-12 dengan musik di Violet Evergarden. Jadi ketika gue nonton animenya, telinga ini benar-benar dimanjakan dengan musik yang indah. Untuk feel ketika menonton, 3 episode pertama Otome Game bagi gue sempurna. Gue kan udah baca manganya ya, jadi udah kebayang seperti apa ekspektasi ketika menonton animenya. Tapi pak, gue nonton animenya tuh ngerasa bahagia banget, apalagi di 3 episode awal ini. Musiknya pas, pacingnya pas, ceritanya bagus, dan penuh dengan scene yang menarik. Contohnya scene ketika Katarina ngancurin pintu. Itu benar-benar ngebuat gue semangat bukan main. Lalu scene ketika transisi dari Katarina kecil ke Katarina dewasa, itu beneran ngebuat gue baper hanya dengan modal musik doang. Sedangkan untuk Re:Zero, feel ketika menontonnya benar-benar kerasa seperti roller coaster. Malahan jauh lebih parah dibandingkan season satunya. Gue merasa dipermainkan loh. Di awal episode kita bakal mengira kalau Subaru sudah berhasil, tapi di akhir episode tiba-tiba saja informasi baru terbuka dan seketika semua kebahagiaan tadi sia-sia. Dan formula ini terus-menerus diulang, bahkan episode terakhir di part 1 masih tetap ditutup dengan fakta yang ngebuat mulut ini menganga. Gue makin kasihan dah sama Subaru. Nah oke, sekarang waktunya gue sebutkan peringkat pertama di tahun ini. Gue udah mikir cukup lama, sekitar seminggu lebih kayaknya ya. Gue mencoba mencari pertimbangan macam apa yang akan gue jadikan sebagai patokan penilaian. Karena nggak mungkin gue membandingkan kedua anime ini dari segi actionnya. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk memilih antara cerita yang ngebuat gue senang atau cerita yang ngebuat gue sangat terkejut. Dan inilah pilihan gue. Anime isekai terbaik di tahun ini jatuh kepada Otome Game no Hametsu Flag. Tidak ada satupun anime di tahun ini yang ngebuat gua sesenang dan sebahagia ketika menonton Otome Game no Hametsu Flag. Bahkan sensasi ketika menonton Re:Zero masih tidak sebanding dengan kesenangan yang gua dapatkan ketika menonton Otome Game. Jadi sorry buat fans Re:Zero, tapi Otome Game buat gua nomor 1 di tahun ini. Gua tahu, pasti banyak dari kalian yang gak setuju, sama seperti gua yang memilih Shinchou Yusa dibandingkan Tensura untuk tahun lalu. Tapi ingat, ini adalah peringkat versi Megane Sensei alias versi gua. Gua menilai anime bukan mempertimbangkan penilaian orang lain, tapi semua ini berdasarkan perasaan gua ketika menontonnya. Kalau nggak setuju ya udah, komen aja di bawah pendapat kalian, atau sekalian aja bikin video versi kalian sendiri. So, itu tadi hasil peringkat Isekai of the Year 2020 versi penonton dan versi gua. Tahun 2021 bakal jadi saat yang sangat sulit, terutama untuk menentukan siapa isekai terbaik di tahun itu, karena banyak judul isekai besar yang rilis sepanjang tahun 2021 nanti. Semoga aja channel gua masih bertahan sampai 2021 dan seterusnya, sehingga gua tetap bisa ngebuat konten tahunan seperti ini secara terus-menerus. Makasih semua yang sudah ngikutin channel ini sepanjang tahun 2020.
Gak kerasa udah setahun lebih gue ngurus channel ini. Waktu itu 2019 gue tutup dengan 9.000 subscriber loh. Dan alhamdulillah 2020 bisa gue tutup dengan 71.000 subscriber. Makasih semuanya. Makasih juga semuanya yang udah donasi di Saweria sampai saat ini. Gue gak pernah membayangkan kalau bakal ada orang yang rela mengeluarkan uangnya untuk berdonasi demi channel gue. Padahal kalian gak pernah ngeliat muka gue seperti apa, sifat gue seperti apa. Dan ini adalah suatu fenomena yang unik dan menarik. Gue benar-benar berterima kasih lah. Dan juga gue gak kebayang kalau gue bakal kebagian fitur membership. Dan ternyata ada banyak orang yang rela menyisihkan uangnya untuk membantu gue dengan bergabung sebagai membership. Makasih loh. Sampai jumpa di konten Isekai of the Year 2021. Bye-bye guys. Bye.